Hai hai para kaum rebahaners yang hobinya makan seblak sambil rebahan. Pikir dah tuh kayak gimana makan seblak sambil rebahan. Lanjut sesuai judul, Alif menceritakan sebuah kota yang terinfeksi oleh virus yang menyebabkan perubahan pada penduduknya. Para penduduk yang terinfeksi diketahui berubah menjadi lepas kontrol dan saling berbuat kasar seperti zombie. Selain itu, mata para yang terinfeksi juga memerah. Di tengah kericuan kota akibat virus tersebut, ada para penyintas yang masih tinggal di apartemen seperti John Woo yang diperankan oleh Yoon Ha In dan Yoon Bin yang diperankan oleh Park Shin Hye. Mereka berdua harus berjuang hidup di apartemen sendirian. Tidak ada internet, telepon, dan listrik. Bahan makanan hanya cukup untuk beberapa hari. Oke guys, sebelum lanjut, jangan lupa kasih dukungan untuk channel aku ya, biar bisa berkembang. Jangan lupa kasih subrek, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Lanjut, scene dimulai dengan seorang pria yang baru bangun dari rebahan santuinya. Nampak pria itu seorang gamers karena di kamarnya terlihat seperti itu. Ya, kayak gitu. Bangun rebahan, pria mencari ibunya. Dia menemukan surat dari ibunya yang ternyata orang tuanya pergi melihat anaknya yang lain. Kemudian pria melanjutkan bermain game. Teman online-nya membicarakan mengenai berita di TV. Si pria yang penasaran menyalakan TV-nya. Tapi sepertinya antena TV pria itu bergerak, jadi TV-nya error. Terdengar dari luar apartemennya orang-orang yang berlarian. Mereka saling menyerang satu sama lain. Mereka kocar-kacir ke sana kemari. Si pria bingung, apakah gerangan yang terjadi? Dia semakin was-was karena keributan juga terjadi di depan pintu apartemennya. Si pria meminta agar pria yang asal masuk ke rumah orang itu keluar dari rumahnya. Si pria itu tak dikenal memohon agar dia tidak diusir. Dia juga menjelaskan di mana orang-orang di luar sana menjadi aneh. Dia meminta izin menggunakan toiletnya dan berjanji akan pergi setelah itu. Si pria mengizinkannya, lalu dia melihat berita yang mengabarkan situasi mencekam di mana orang-orang saling menyerang. Mereka berubah menjadi kanibal dan bisa menular melalui gigitan. Ciri-ciri orang yang terinfeksi, matanya memerah. Si pria meminta pria asing itu keluar, tapi pria itu tidak mau pergi. Ternyata si pria itu sudah tergigit orang yang terinfeksi. Matanya berubah, tubuhnya gemetar patah-patah. Untungnya dia berhasil mengeluarkan pria asing itu. Untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang masuk rumahnya lagi, dia menahan pintunya menggunakan kulkas 2 pintu milik ibunya. Kita kenalan sama si pria itu. Nama pria itu Jo Won. Jo Won mencoba berkali-kali menghubungi ibunya, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya dia mendapatkan pesan dari ibunya yang ternyata mereka masih baik-baik saja. Ibunya meminta Jo Won tidak keluar rumah, mematuhi anjuran pemerintah dan bertahan hidup. John Woo membagi makanan yang tersisa untuk beberapa hari ke depan. Besoknya hari kedua, John Woo memposting fotonya berharap ada yang datang menyelamatkannya. Karena penasaran dengan suasana di luar, ia menggunakan drone-nya untuk melihat suasana di tempat tinggalnya. Tidak lama, drone-nya low. Karena bosan, Jo Won bermain game, tapi komputernya juga mati. Malamnya, Jo Won terbangun mendengar tembakan. Ternyata itu seorang polisi wanita yang sedang kejar-kejaran sama zombie. Jo Won melihat di mana si wanita tadi terperangkap oleh zombie dan diseret ke gerombolan zombie lain. John Won berusaha menolong dengan berteriak sekuat tenaga, tapi hal itu justru mengundang zombie datang ke rumahnya. Untungnya dia berhasil menjatuhkan zombie-nya. Yang lebih menyedihkan, lontong sayur yang berharganya tumpah. Jo Won membuat video lagi berharap ada yang melihatnya dan membantunya. Sampai hari ke-7, Jo Won masih terjebak di rumahnya. John Won terus menonton berita mengenai wabah mengerikan. Lalu melihat iklan mie yang membuatnya ngeces. Jo Won mengambil mie-nya, padahal itu persediaan yang terakhir. Airnya juga tumpah dan keran di rumahnya juga mati. Hari ke-10, Jo Won kembali membuat video agar orang-orang tahu dia masih bertahan hidup.
Sampai hari ke-15, John Won bertahan hidup dengan minum minuman keras milik ayahnya. Karena mabuk dan frustasi, John Won mendengarkan musik menggunakan earphone seolah tidak ada hal yang terjadi. Lalu dia menghayal di mana dia berkumpul lagi dengan keluarganya. John Won mendapat pesan suara dari ibunya. Karena sinyal yang tidak mendukung, dia bergelantungan untuk mendapatkan sinyal. Ibunya cuma bilang, apa John Won masih bertahan? Lalu suara ayahnya yang panik, kemudian ibunya juga berteriak yang berarti keluarganya sudah diserang zombie. Hal itu membuat John Won sangat sedih. Dia menghancurkan barang-barangnya dan keluar menantang zombie. Tapi pas zombie mengepungnya, dia malah takut. Dan untungnya dia berhasil kabur dan masuk kembali ke rumahnya. Keadaan kota semakin kacau. Sampai hari ke-20, Jowon membuat video selamat tinggal yang ternyata Jowon ingin bunuh Dirman, tapi dia juga tidak mau mati. Lalu ada laser yang mengenai wajahnya dan memintanya untuk tidak melakukan hal bodoh. Ternyata itu seorang wanita yang berhasil bertahan hidup. Jowon merasa senang masih ada yang bertahan di sekitarnya. Si wanita tadi meminta Jowon bertemu besok di pagi hari jam 7. Jowon mengiyakannya. Di rumahnya, si wanita memasang jebakan untuk berjaga-jaga. Besoknya, Jowon kesiangan, dia malah bangun jam 11. Jowon tidak melihat wanita itu lagi, tapi si wanita melihat Jowon. Jowon meminta maaf karena dia telat. Jowon memperkenalkan dirinya, begitu juga sebaliknya. Nama wanita itu Yobin. Yobin mendengar suara zombie mendekati rumahnya dan meminta Jowon bertemu besok jam 7 lagi. Ternyata di rumahnya ada zombie yang terjebak. Dengan terpaksa, Yobin membunuh zombie itu. Besoknya, Jowon sudah berjaga sebelum jam 7 agar tidak kesiangan lagi. Yobin muncul. Yobin tahu kalau Jowon kelaparan, walaupun mereka berkomunikasi dengan bahasa kalbu. Yobin berusaha melempar tali ke rumah Jowon, tapi gak semudah itu lapar busuk, talinya malah jatuh. Jowon menggunakan drone-nya untuk melentangkan talinya. Yobin memberikan Jowon makanan, tapi tali yang terjatuh tadi sudah dipegang sama salah satu zombie. Ternyata guys, zombie versi film ini berbeda. Si zombie manjat menggunakan tali Yobin yang terhubung dengan mejanya Yobin. Yobin malah terbentur dan pingsan. Jowon berusaha melemparkan drone-nya, tapi gagal. Lalu dia menggunakan drone-nya lagi, tapi malah ditangkap sama si zombie. John Won memberanikan diri keluar untuk mencari makan. Dia mengambil kunci untuk masuk ke sebuah rumah. Di sana dia mendapatkan makanan. Jowon juga mengambil jaket dan HT. John Won membagi makanannya untuk Yobin beserta HT yang didapatkannya agar mereka bisa berbicara secara langsung. Besoknya, Yobin menghubungi John Won. Jowon berterima kasih karena telah menyelamatkannya, tapi Yobin bilang bukan dia yang menyelamatkannya, tapi itu Jowon sendiri yang berusaha bertahan hidup. Topik pembicaraan mereka membuat Yobin terharu yang ternyata Yobin juga pernah berusaha untuk bunuh Dirman. Lalu mereka memasak ramen bersama dan berbincang melalui HT. John Won bergegas keluar, mengira akan turun hujan, yang ternyata tidak ada hujan, tapi zombie yang berbondong-bondong masuk ke apartemen. Karena ketakutan, Yobin menjatuhkan barangnya, membuat zombie mendekati rumahnya. Yobin berpikir mungkin dia akan mati dan meminta John Won menjaga dirinya. John Won menanyakan nomor rumahnya dan menelpon rumah lain untuk mengecoh zombie. Hal itu berhasil. Mereka tidak bisa cuma diam di rumah, mereka harus keluar dengan semangat ingin hidup. Mereka memberanikan diri untuk keluar. Yonbin berencana naik ke lantai 8. John Won juga turun. Mereka berusaha melewati zombie. Mereka berhasil masuk ke apartemen dan menggunakan liftnya untuk ke lantai 8. Sampailah mereka di lantai 8. Dengan berhati-hati mereka berusaha mencari rumah yang bisa mereka tempati untuk bersembunyi, tapi tidak ada satupun yang terbuka. Jreng-jreng-jreng. Ternyata zombie juga OTW ke lantai 8. Terjadilah adu pacu jantung lagi di sini. John Won berusaha menahan zombie. Yonbin berusaha mencari rumah yang ada. Sampai seseorang menarik Yonbin masuk dan menolong John Won. Ternyata itu seorang pria yang berhasil bertahan hidup. Sekarang,
Tapi Yeonbin tidak bisa mempercayainya begitu saja karena dia yakin tidak ada yang bertahan hidup di lantai 8. Mereka terus mencurigai si pria, tapi kenyataannya mereka bisa selamat juga karena si pria itu. Si pria memberikannya minum, mereka ragu untuk meminumnya. Di situasi seperti sekarang, tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri. Si pria meyakinkan dia meminumnya terlebih dahulu dan akhirnya mereka berdua mempercayai si pria itu. Si pria itu juga memberikan mereka makanan kaleng karena mereka terlihat orang yang kelaparan. Si pria memberitahu mereka kalau makanan kaleng itu dia dapatkan dari tim penyelamat. Kaget dong mereka, tim penyelamat. Padahal mereka tidak pernah melihat tim penyelamat. Si pria yakin kalau dia pernah melihat tim penyelamat. Tapi aneh gak sih, kalau si pria memang pernah melihat tim penyelamat, bahkan mendapat makanan dari tim penyelamat, apa yang dia masih tinggal di rumahnya? Tapi mereka tidak curiga dan senang, yang berarti masih ada harapan untuk mereka bisa selamat dan bertahan hidup. Ternyata si bapak itu punya anak dan istri. Yeonbin menanyakan di mana anaknya, lalu Jowon pingsan, begitu pula dengan Yeonbin. Dia merasa pusing tapi berusaha untuk tetap sadar. Si pria menarik Yeonbin masuk ke sebuah kamar dan menguncinya dari luar. Ternyata di sana ada Jombay wanita. Si pria sengaja menjebak mereka dan menjadikan mereka makanan Jombay. Jowon sadar dia mengancam si pria akan menembaknya, tapi dia juga tidak mampu membunuh orang. Ternyata wanita itu istri si pria itu. Si pria itu sangat bucin ke istrinya, sampai sudah jadi Jombay pun dia tidak tega melihat istrinya tidak makan berhari-hari. Si pria melepaskan tali ikatan istrinya. Dengan cepat Jowon meraihnya. Si pria mengancam Jowon akan membunuhnya atau pergi dan membawa semua makanan yang dimilikinya lalu meninggalkan Yeonbin. Si pria melihat keadaan istrinya. Di dalam nampak tenang dan si pria dengan ikhlas ngomong ke istrinya, "Tidak apa-apa sayang, tenang sayang." Ais bucinnya. Yeonbin menembak mereka dan suara dor-dornya itu mengundang Jombay berdatangan ke ruangan mereka. Merasa tidak ada jalan keluar, Yeonbin meminta Jongwon menembaknya agar mereka tidak perlu mati kelaparan atau berubah menjadi Jombay. Awalnya Jongwon menolak, tapi akhirnya dia setuju untuk bunuh Dirman bersama. Dengan berat dia mengarahkan pistolnya ke arah Yeonbin, tapi tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu yang ternyata itu penyelamat. Mereka sangat senang melihat tim penyelamat. Ada harapan mereka untuk bertahan hidup. Dengan segera mereka keluar untuk naik ke lantai atas. Jongwon meminta Yeonbin untuk pergi lebih dahulu dan mencari helikopter, sedangkan dia berusaha menahan Jombay semampunya. Setelah Yeonbin sampai ke atas, dia tidak melihat penyelamat. Jongwon yang juga segera sampai, dia memanggil-manggil tim penyelamat. Mereka merasa putus asa karena tim penyelamat tidak kunjung terlihat. Sampai akhirnya pasukan Jombay yang datang lebih dulu. Jongwon menembaknya, tapi peluru tidak mendukung. Di tengah kegentingan itu, pasukan penyelamat datang dari bawah dan menyelamatkan mereka. Pada akhirnya mereka berdua berhasil selamat dan penonton yang tersenyum puas. Hahaha. Oke guys, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari film ini? Aku pribadi belajar dari sekarang, hidup yang kalian hadapi, berjuanglah untuk tetap bertahan hidup. Jangan mudah menyerah. Asik, sok kritis kan? Oke, sekian dulu filmnya. Semoga kalian terhibur dan mengambil setiap pelajaran dari setiap film yang kalian tonton. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, atau penjelasanku yang membagongkan. Mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa.